Selamat malam pemirsa program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Senin 18 April 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa berikut ini. Dikeroyok, satu pemuda meninggal dunia di Maluku Tenggara. 3 bersaudara lumpuh di Seram bagian timur dibawa ke rumah sakit. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami, bersama saya Febrianti Latihamalo. Berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selanjutnya. Satu orang meninggal dunia dan seorang lainnya luka-luka akibat dianiaya sekelompok pemuda di Jalan Sudirman, Watdek, Maluku Tenggara. Kapolres Maluku Tenggara menyebutkan kasus tersebut adalah murni kriminal. Dua orang pemuda dianiaya sekelompok pemuda di Jalan Sudirman depan SD Impres Watdek, Maluku Tenggara. Kedua pemuda yang mengendarai sepeda motor itu masing-masing Leonardus Hendra Yamrewap dan Andreas Renzo adalah warga desa Taar, Kota Tual yang hendak membeli nasi bungkus di Watdek. Saat tiba di depan SD Impres Watdek, mereka dicegat sekelompok pemuda. Keduanya langsung dipukul dengan batu dan bambu. Andreas berhasil meloloskan diri dan berlari ke Koramil 1503 Tual dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan rekannya. Leonardus yang luka parah sempat ditolong warga dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Karel Satsui Tubun. Akibat luka yang dideritanya, Leonardus meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Polisi segera bertindak cepat dan menangkap 4 pemuda yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Agus Rianto mengatakan kasus ini adalah kriminal murni. Dirinya segera melakukan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang mengantisipasi meluasnya peristiwa tersebut. Korban atas nama Leonardus Hendra Yamrewap atau alias Hendra bersama temannya Andreas Renzo Safsaupun menggunakan sepeda motor dari desa Taar menuju desa Langgur untuk pulang. Namun sesampai di gereja Ohijang, saudara korban mengatakan kepada temannya, ya ini katong pi beli makan dulu di Watdek. Ada 5 orang di lokasi dengan membawa bentuk bambu dan batu, kemudian melemparkan pada 2 korban ini. Nah, setelah melemparkan, jatuh, menaik kendaraannya, saudara Andreas melarikan diri. Nah, sedangkan yang jatuh tadi dipukuli dengan tangan maupun dengan bambu sehingga mengakibatkan koma. Nah, dibawa ke Rumah Sakit Karel Satsui Tubun. Saat itu warga masyarakat yang mengetahui langsung melerai dan para pelaku melarikan diri. Dirinya segera melakukan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk mengantisipasi meluasnya peristiwa tersebut. Kondisi di Kota Tual dan Maluku Tenggara berangsur pulih pasca peristiwa tersebut. Para tersangka saat ini diamankan di Mapolres Maluku Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. 3 kakak beradik di Desa Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur yang lumpuh mendapat perhatian pemerintah setempat. Akhir pekan lalu ketiganya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Bula untuk mendapat perawatan medis. Saiman, Sartika, dan Aisyah, 3 bersaudara anak dari pasangan suami istri Slamet Riono dan Sumini, warga desa Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bula Jumat lalu kemarin.
Setibanya di rumah sakit, ketiga orang tersebut lalu dirawat di ruang bedah. Langkah ini diambil pemerintah Kabupaten Seram bagian timur untuk memberikan perawatan medis bagi ketiganya yang tidak dapat berjalan akibat lumpuh sejak lahir. Dari hasil pemeriksaan diketahui yang hanya dapat ditangani dengan perawatan medis lebih lanjut adalah Aisyah. Kaki kiri dan kaki kanan anak berusia 10 tahun ini dapat dioperasi karena kondisi yang dideritanya tergolong lebih ringan. Aisyah pun dioperasi pada hari Senin kemarin dan masih menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit tersebut. Sementara kedua kakaknya, Saiman dan Sartika, tidak menjalani operasi karena kondisi mereka terlanjur lebih parah. Setelah menjalani perawatan selama 2 hari di rumah sakit umum Bula, Saiman dan Sartika dipulangkan ke rumah. Keduanya akan diberikan bantuan berupa kursi roda. Slamet Riono, ayah ketiga anak lumpuh ini, berharap dengan penanganan ini ketiga anaknya dapat terbantu. Dengannya beban yang ditanggung selama ini akan lebih ringan. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boino melaporkan. Jalan lintas Seram ruas Piru Kairatu rawan kecelakaan lalu lintas. Selain karena para pengendara kurang mematuhi aturan lalu lintas, juga disebabkan adanya kerusakan ruas jalan di beberapa titik. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan lintas Seram, terutama di ruas Piru Kairatu. Data dari Polsek Kairatu, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dialami oleh pengendara roda 2. Hal ini karena selain kurang mematuhi aturan lalu lintas dan ketidakhati-hatian, juga disebabkan beberapa titik ruas jalan mengalami kerusakan, seperti yang dialami salah seorang pengendara roda 2 di Kairatu Senin kemarin, merupakan contoh betapa rawannya jalan lintas Seram terhadap kecelakaan lalu lintas. Ketidakhati-hatian dalam mengendarai kendaraan dan kurang mematuhi aturan lalu lintas mengakibatkan pengendara roda 2 ini menabrak sesama pengendara dari arah berlawanan. Korban dalam insiden ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kairatu untuk mendapat perawatan. Sementara pelaku tabrakan dalam insiden yang mengakibatkan korban luka-luka langsung diamankan di Mapolsek Kairatu untuk pemeriksaan intensif. Wahid Hukul melaporkan dari Kairatu, Seram bagian barat. Kebakaran melanda hutan yang ada di kawasan Gunung Tinggi, Dusun Talaga, Kecamatan Seram Barat. Diduga kebakaran ini telah terjadi 2 hari lalu dan hingga siang tadi belum berhasil dipadamkan. Kendati kebakaran hutan di kawasan Gunung Tinggi Dusun Talaga, Kecamatan Seram Barat diduga telah terjadi 2 hari lalu, namun belum ada tindakan serius untuk memadamkannya. Warga setempat menyatakan 2 hari lalu melihat api membakar tanaman yang ada di sekitar Gunung Tinggi yang hingga kini belum dapat dipadamkan. Warga setempat berharap agar pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat, dapat memadamkan api yang telah merusak kawasan hutan di Gunung Tinggi. Bila tidak ada penanganan serius dari otoritas kehutanan setempat, dikhawatirkan kebakaran hutan ini akan merusak habitat tanaman yang ada di kawasan Gunung Tinggi. Hal ini karena kebakaran hutan di Gunung Tinggi sering terjadi tetapi tidak ada perhatian dari instansi terkait. Wahid Hukul melaporkan dari Seram bagian Barat. Aparat Koramil 1504 Serimau berhasil menggagalkan penyelundupan 4 ton batu sinabar dari IH Seram bagian Barat. Batu selundupan tersebut diangkut dengan menggunakan truk saat hendak masuk ke Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Dua truk bermuatan batu sinabar bersama dengan kedua supirnya ini diamankan ke kantor Koramil 1504 Sirimau, Ambon setelah dibuntuti aparat Intel Koramil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak memiliki dokumen atau surat izin. Sekitar 4 ton batu sinabar yang merupakan bahan baku pembuatan merkuri ini didapat dari penambangan liar di Desa IH, Seram bagian Barat. Batuan ini dikemas menggunakan karung berukuran 25 kg. Bila diuangkan, batu ini berkisar 1 miliar rupiah. Rencananya batu sinabar ini akan dibawa ke Pulau Jawa dengan menggunakan peti kemas. Diamankan di mana Pak? Di sini atau di
Pertama kita dapatkan di Pelabuhan Yosudarso. Setelah mungkin dari sana biar kita cari tempat yang aman mungkin tuh. Selanjutnya kita amankan di Koramil Sirimau dulu. Oh, jadi mau dikirim ke luar Maluku, Pak ya? Kemungkinan begitu, karena tadi saya tanya ke yang bersangkutan mau dikirim ke luar Maluku karena kapal sudah siap untuk menerima. Koramil nantinya akan menyerahkan barang bukti termasuk supir pengangkut batu sinabar ini ke aparat kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga kini belum diketahui pemilik barang tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Dana operasional di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serang bagian timur senilai 3 miliar rupiah dipergunakan sebagian untuk berfoya-foya di tempat hiburan di Kota Bula bersama staf dan Kepala Dinas Catatan Sipil. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Ambon Selasa sore. Terdakwa Abdul Rahman Wailisa, mantan Kepala Dinas dan Bastam Rumata, Kabak Keuangan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram bagian Timur, diadili di Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus korupsi dana operasional dinas tersebut tahun 2013 sebesar 3 miliar rupiah lebih. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa Kabak Keuangan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram bagian Timur, Bastam Rumata. Rumata menjelaskan uang dana operasional senilai 3 miliar rupiah dipergunakan sebagian untuk keperluan terdakwa Kepala Dinas untuk membayar kos-kosan anak di Kota Bandung. Selain itu juga dipergunakan perjalanan dinas terdakwa selaku Kepala Dinas dari Kota Bula menuju Ambon dan Jakarta. Rumata menjelaskan uang dana operasional sebagian juga dipergunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam di Kota Bula dengan biaya 8 juta rupiah semalam. Terdakwa mengaku diperintah oleh terdakwa Kepala Dinas meminjamkan uang, walaupun dana operasional belum dicairkan. Rumata mengakui peminjaman uang untuk keperluan Kepala Dinas dengan bunga 20 juta rupiah. Uang itu dikembalikan setelah dana operasional dicairkan dari kas pemerintah daerah. Menanggapi keterangan Bastam Rumata, terdakwa Kepala Dinas Catatan Sipil membantahnya. Terdakwa Abdul Rahman Wailisa, mantan Kepala Dinas, mengaku tidak pernah meminjam uang untuk keperluan pribadinya. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Panile Tahid melaporkan. Bitsael Temar tidak menghadiri pelantikan pejabat Bupati Maluku Tenggara Barat yang dilakukan Gubernur Maluku Said Assagaf karena didasari atas beberapa alasan mendasar. Di antara alasan tersebut, yakni undangan yang diterima waktunya pukul 7.30, padahal normalnya jam kerja di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Gubernur Maluku Said Assagaf atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik Romelus Farfar sebagai penjabat Bupati Maluku Tenggara Barat. Pelantikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku itu sebagai penjabat Bupati MTB karena masa kepemimpinan Bupati Bitsael Temar dan Wakil Bupati Paulus Wereminan telah berakhir pada tanggal 16 April 2017. Ketidakhadiran Bitsael Temar dalam pelantikan penjabat Bupati Maluku Tenggara Barat didasari atas beberapa alasan. Di antara alasan ketidakhadiran dalam pelantikan tersebut yang dikemukakan Temar, yakni undangan yang diterima waktunya pukul 7.30 padahal normalnya jam kerja di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Mantan Bupati MTB 2 periode Bitsael Temar menguraikan alasan ketidakhadiran dalam pelantikan penjabat Bupati itu kepada pers Senin di Ambon. Saya diundang oleh pemerintah Provinsi Maluku menghadiri pelantikan penjabat Bupati MTB pada pagi hari tadi. Tapi setelah saya sampai di Ambon, saya memutuskan untuk tidak hadir. Mengapa? Pada pukul 00 tadi malam, masa jabatan saya sudah berakhir. Dan pada pukul 00 itu terjadi kevakuman kepemimpinan pemerintahan di MTB.
syukur Kemendagri kemudian memutuskan untuk menetapkan PLH Bupati. Sampai pagi hari tadi baru pelantikan. Nah, sekiranya nasihat saya kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk serah terima itu berlangsung kemarin, tidak perlu ada kevakuman pemerintahan. Dan karena itu pasti saya hadir. Saya kira itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua ialah undangan yang dikeluarkan oleh Pemprov, kegiatannya berlangsung pada pukul 7.30. Saya kira waktu yang ditetapkan dalam undangan itu bertentangan dengan keputusan gubernur mengenai waktu kerja di lingkungan Pemprov. Normalnya waktu kerja itu jam 8. Herannya ialah dimajukan setengah jam. Sekiranya ada peristiwa administratif tertentu yang berlangsung pada jam 7.30 itu, saya kira dengan sendirinya dianggap ilegal. Saya kira ini catatan kedua yang perlu saya sampaikan. Catatan ketiga ialah semestinya di MTB itu tidak perlu adanya caretaker. Cukup adanya PLH saja. Mengapa? Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada, tidak ada gejolak politik apapun di MTB. Semestinya tidak ada penjabat bupati di MTB, cukup pelaksana harian atau PLH saja. Hal ini tandas Bitsael Temar karena di MTB tidak ada gejolak sehingga bupati, wakil bupati terpilih secepatnya harus dilantik. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Kini ada ruang bebas untuk proses rekrutmen kepemimpinan Maluku ke depan yang visioner. Kader PDI Perjuangan Maluku Bitsael Temar menegaskan, hal itu dengan pertimbangan hampir semua parameter pembangunan yang ada masih tertinggal. Kader PDI Perjuangan Maluku yang juga mantan Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitsael Temar menegaskan hampir semua parameter pembangunan di daerah ini masih tertinggal. Solusinya adalah pemimpin yang visioner. Kini ada ruang bebas untuk proses rekrutmen jelang suksesi Maluku. Berangkat dari proses rekrutmen tersebut harus dilakukan dengan cerdas dan lebih baik dengan mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak seorang figur. Bitsael Temar menyatakan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif di Maluku dan memiliki infrastruktur terbesar di daerah ini dalam suksesi Maluku mendatang harus mengambil posisi nomor 1. Dirinya menilai bila keinginan Gubernur Maluku menggandeng kader PDI Perjuangan sebagai bentuk balas jasa sangat disayangkan. Partai politik yang memiliki kekuatan besar menurut Bitsael Temar berkepentingan meraih kekuasaan secara konstitusional seperti PDI Perjuangan. Kita sedang berkepentingan untuk membentuk kepemimpinan visioner di Maluku. Maka pertanyaannya ialah apakah politik balas budi itu bisa menolong kita untuk mengonstruksi kepemimpinan visioner di Maluku atau tidak? Menurut saya tidak. Mengapa? Harus ada ruang bebas bagi proses-proses rekrutmen ya, yang memperhitungkan kebutuhan Maluku ke depan. Jadi saya kira politik balas budi bukan waktunya sekarang kita bicara di Maluku, yang harus kita akui bahwa Maluku sebetulnya underless. Semua parameter memperlihatkan bahwa kita cukup tertinggal. Dan solusi kita untuk ke depan cuma satu. Kita butuh kepemimpinan visioner. Dan kepemimpinan visioner itu berangkat dari proses-proses rekrutmen politik yang cerdas, proses-proses politik yang
yang lebih baik dengan memperhitungkan soal kapasitas, soal track record dan seterusnya. Untuk suksesi Maluku, Bitsael Temar menyatakan belum memikirkan, namun dirinya menguraikan jejak kepemimpinannya selama 10 tahun di Maluku Tenggara Barat sebagai modal dasar. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Fakultas Kedokteran Universitas Patimura saat ini masih terakreditasi C. Pihak Unpati akan berupaya untuk meningkatkan status Fakultas Kedokteran dari akreditasi C menjadi B dalam tahun ini. Upaya untuk meningkatkan status Fakultas Kedokteran Unpati dari akreditasi C ke B saat ini dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu yang sangat krusial terkait dengan minimnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga pengajar. Untuk mengatasi hal tersebut, Fakultas Kedokteran Unpati telah menyiapkan berbagai dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengubah status akreditasi Fakultas Kedokteran Unpati saat ini dari C ke B. Hal itu disampaikan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Freddy Riupasa pada pengambilan sumpah dan pelantikan 2 dokter baru di Fakultas Kedokteran Unpati Selasa pagi. Menurut Riupasa, dalam tahun ini akreditasi tersebut akan diupayakan lewat penyiapan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Yopi Manuputi mengakui selama ini Fakultas Kedokteran Unpati masih diperhadapkan dengan kurangnya tenaga pengajar. Untuk mengatasi hal itu, Fakultas Kedokteran Unpati akan bekerja sama dengan sejumlah dokter spesialis dari luar Maluku untuk dilibatkan sebagai tenaga pengajar. Mengenai akreditasi Fakultas Kedokteran, kami sudah persiapkan sejak 2 tahun terakhir. Dan kami upayakan agar supaya ada peningkatan status akreditasi. Menurut saya ada 3 dari 7 standar akreditasi itu ada 3 hal penting, yaitu sumber daya manusia khususnya dosen, kemudian sarana prasarana dan manajemen. Apabila kita bisa membenahi 3 masalah ini, maka ke-7 standar itu saya yakin akan bisa dicapai. Kemudian mengenai kegiatan akreditasi kali ini, kami akan diakreditasi oleh LAMPTKS. Jadi khusus untuk perguruan tinggi kesehatan diakreditasi oleh LAMPTKS. Hingga April 2017, Fakultas Kedokteran Unpati telah meluluskan 72 tenaga dokter baru. Selain pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru, Fakultas Kedokteran Unpati akhir April dan Mei 2017 akan melaksanakan operasi bersama tim dokter International College of Surgeons (ICS) dari Kaohsiung Medical University. Operasi tersebut juga akan melibatkan tim dokter dari Universitas Airlangga Surabaya dan tim dokter RSUD Dr. Haulusi Ambon. Frida Rehman, Charles Bolaman melaporkan. Fakultas Pertanian Unpati Ambon melakukan yudisium dan penggelaran lulusan sarjana baru periode Januari hingga April 2017 pagi tadi. Mereka yang di yudisium ini sebanyak 48 orang. Fakultas Pertanian sampai pada yudisium periode April 2017 ini telah mengalami sedikit perubahan dalam capaian hasil belajar mahasiswa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata lama studi mahasiswa pada yudisium saat ini sudah berada di bawah 5 tahun dan rata-rata IPK di atas 3,1. Kondisi ini didasarkan juga pada kebijakan-kebijakan alma mater, antara lain memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum lulus melalui program semester pendek, memonitoring proses bimbingan skripsi dan mendorong mahasiswa dengan IPK rendah untuk menempuh jalur non-skripsi. Olehnya selama periode Januari hingga April 2017 ini, Fakultas Pertanian Universitas Patimura telah berhasil meyudisium 48 orang sarjana baru. Dari 48 orang, 4 orang berhasil lulus dengan predikat cum laude tertinggi 3,99. Rektor Universitas Patimura MJ Sapteno mengatakan,
Yudisium bukan saja merupakan peristiwa rutin yang harus dijalani oleh lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga merupakan suatu momen evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah diselenggarakan selama ini. Evaluasi juga dilakukan terhadap mutu lulusan yang akan masuk pasar kerja di masyarakat. Untuk itu, pembenahan terhadap seluruh perangkat pendukung jaminan mutu harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan begitu, capaian mutu pendidikan dari tahun ke tahun akan meningkat dan menjadi tolak ukur implementasi program peningkatan sumber daya manusia yang lebih terarah. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati kembali mengukuhkan dan memberi gelar lulusan program Sarjana Strata 1. Pengukuhan dan penggelaran tersebut dilakukan dalam rapat senat terbuka Selasa pagi. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura hari ini memberi gelar Sarjana Strata 1 kepada 407 mahasiswanya. Mereka yang di Yudisium dipandang layak untuk menyandang gelar sarjana sesuai bidang ilmu masing-masing. 407 lulusan ini berasal dari 4 jurusan yang tersebar di 14 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Yudisium ini juga dalam rangka wisuda sarjana Universitas Patimura periode April tahun 2017. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teresia Lawrence menyebutkan, para lulusan itu telah siap pakai sebagai guru di berbagai institusi, baik sebagai guru PNS maupun non-PNS. Diingatkan sebagai guru harus memiliki kualitas sehingga dapat berdampak pada mutu siswa di daerah ini. Guru juga harus menjadi panutan dimanapun berada. Saat ini pemerintah menyediakan sejumlah beasiswa bagi pengembangan sumber daya manusia di seluruh tanah air. Namun mereka yang ingin melanjutkan pendidikan lewat jalur beasiswa harus memiliki indeks prestasi yang memadai. Terkait dengan capaian nilai kumulatif yang masih rendah, Teresia Lawrence mengatakan rekrutmen calon mahasiswa harus melalui tes khusus sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saat ini lulusan FKIP bukan serta-merta menjadi seorang guru, tetapi harus melewati program pendidikan profesi guru yang berlangsung di luar Maluku. Hal ini disebabkan karena di Unpati belum ada fakultas yang dapat menyelenggarakan program tersebut. Kedepan diharapkan FKIP dapat menyelenggarakan program itu. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Yance Cipta Budi mengatakan, program pendidikan profesi guru sementara berproses. Diharapkan tahun 2018 program tersebut sudah dapat dilaksanakan di Unpati Ambon. Namun Cipta Budi sangat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah ketua program studi dalam Yudisium tersebut. Pada kesempatan itu juga diserahkan para alumni ke Ketua Alumni FKIP Unpati. Otis Kotadini melaporkan. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan tes kebugaran bagi calon jamaah haji asal Kota Ambon Selasa pagi. Tes kebugaran itu bertujuan memastikan calon jamaah haji asal Kota Ambon ini memenuhi syarat kesehatan untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah nanti. Tes kebugaran yang diikuti 200 calon jamaah haji asal Kota Ambon ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang diturunkan Dinas Kesehatan Maluku dan Kota Ambon. Setelah pemeriksaan kesehatan, para calon jamaah haji ini kemudian melakukan jalan santai mengelilingi Kompleks Islami Center Wehong Ambon. Tes kebugaran yang diikuti para calon jamaah haji asal Kota Ambon ini bertujuan untuk memastikan kesehatan calon jamaah haji Kota Ambon dalam kondisi baik. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Rusda Tuharea. Menurutnya, tes kebugaran bagi calon jamaah haji ini sangat penting. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mewajibkan setiap jamaah calon haji harus dalam kondisi sehat saat melakukan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kegiatan hari ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dari Pusat
kesehatan hajinya dengan melibatkan 200 calon jemaah haji Kota Ambon. Adapun tujuan daripada kegiatan hari ini adalah untuk melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016, di mana Peraturan Menteri Kesehatan itu memuat tentang istitoah jemaah haji itu seperti apa, kemudian jemaah haji mana saja yang layak berangkat, kemudian jemaah haji mana yang ditunda proses keberangkatannya, ataupun jemaah haji yang sama sekali tidak boleh berangkat, begitu. Selain mengikuti tes kebugaran calon jamaah haji asal Kota Ambon, juga diikutsertakan dalam sosialisasi terkait dengan haji sehat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Maluku bekerja sama dengan Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Dalam sosialisasi ini, para calon jamaah haji diberikan pengetahuan terkait pentingnya menjaga kesehatan sebelum menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Materi tersebut disampaikan Dr. Cecep Ali Akbar selaku Kepala Bidang PSD Pusat Pelayanan Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Maluku melaksanakan pelatihan keluarga kesehatan di Ambon Selasa pagi. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan dari 7 kabupaten kota di Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis pembangunan kesehatan tahun 2014-2019, Dinas Kesehatan Maluku melaksanakan pelatihan keluarga sehat di Ambon Selasa pagi. Pelatihan tersebut merupakan kerjasama Dinas Kesehatan dengan Balai Latihan dan Penelitian Kesehatan Maluku. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari ini melibatkan tenaga kesehatan khususnya di puskesmas dari 7 kabupaten kota di Maluku. 7 kabupaten kota itu adalah Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru. Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Ike Pontoh, mengatakan pelatihan keluarga sehat yang dilakukan ini sangat penting guna menyiapkan tenaga kesehatan khususnya di puskesmas untuk melaksanakan program keluarga sehat di masyarakat. Melalui pelatihan ini, Pontoh berharap para tenaga kesehatan dari kabupaten kota di Maluku siap mengaplikasikan program keluarga sehat kepada masyarakat. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Desentralisasi Robert Patisalano mengatakan pelatihan keluarga sehat yang dilakukan ini merupakan program strategis nasional bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat 3 pilar. 3 pilar tersebut diantaranya penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Menurutnya, Kementerian Kesehatan terus mendorong penguatan puskesmas agar bisa melaksanakan program keluarga sehat secara maksimal. Kedepan pelayanan kesehatan tidak hanya terfokus di puskesmas saja, namun petugas puskesmas akan turun ke lapangan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat yang melibatkan lintas sektor. Nah, untuk program keluarga sehat, tentu fokus utamanya adalah promotif dan preventif. Artinya puskesmas yang berperan di dalam hal ini. Karena promotif preventif itu kita harapkan di pelayanan kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas, itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, untuk itulah tenaga-tenaga puskesmas ini dilatih, ya, untuk nanti mereka harus turun ke keluarga, melakukan pembinaan kepada keluarga. Kalau ada yang sakit, perlu pengobatan, apa yang harus dilakukan. Mengarahkan masyarakat untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke tenaga kesehatan. Pelatihan keluarga sehat untuk angkatan pertama dan kedua yang dilakukan Dinas Kesehatan Maluku ini menghadirkan staf ahli Menteri Kesehatan, Kapusdatin Kemenkes RI, dan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar sebagai narasumber utama. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Kota Ambon pekan kemarin melakukan sosialisasi organisasi perangkat daerah Kota Ambon tahun 2017. Sosialisasi tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur terhadap sejumlah dinas di lingkup pemerintah Kota Ambon.
untuk mengefektifkan fungsi organisasi di setiap SKPD, khususnya di lingkup pemerintah Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon pekan kemarin melakukan sosialisasi organisasi perangkat daerah Kota Ambon tahun 2017. Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur sejumlah dinas di lingkup pemerintah Kota Ambon. Kepala Bagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Ambon, Edi Taso, mengatakan sosialisasi organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan ini adalah salah satu upaya untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi di setiap SKPD, menyusul perubahan nomenklatur yang terjadi di sejumlah dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD misalnya akan ditata ulang untuk menyesuaikan struktur dan perubahan di setiap SKPD. Taso menyebutkan penataan ulang UPTD di setiap dinas terkait akan menghemat anggaran negara. Penataan itu akan dilaksanakan melalui pengkajian di Departemen Dalam Negeri paling lambat 6 bulan. Karenanya setiap SKPD diminta untuk memasukkan data dan draft organisasi untuk ditindaklanjuti yang akan disesuaikan dengan perubahan yang ada. Taso mengatakan sejumlah UPTD di setiap dinas akan dilikuidasi, mengingat jumlah UPTD yang ada saat ini di setiap dinas dinilai sudah tidak efektif menyusul terjadinya perubahan nomenklatur tersebut. Abu Sahubawa, Unga, melaporkan. Menyongsong Hari Kartini 21 April, Dharma Wanita Persatuan Institut Agama Islam IAIN Ambon hari ini menggelar pendidikan di alam bebas outbound. Kegiatan yang digelar ini dalam rangka mengembangkan kemampuan dan gagasan kreatif serta meningkatkan kemampuan dan perilaku anak dalam kerjasama, kesetiakawanan, dan kemampuan. Sekitar 150 anak usia dini dari 22 PAUD di Kota Ambon mengikuti outbound yang digelar Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon pagi tadi. Kegiatan ini dibuka pembina Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon, Hasbullah Toisuta. Dharma Wanita IAIN Ambon dalam melaksanakan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Maluku IAIL Adventure. Kegiatan itu bertujuan antara lain mengatasi kesulitan anak dalam hubungan sosial serta mengembangkan kemampuan dan gagasan kreatif anak. Pembina Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon, Hasbullah Toisuta, yakin kegiatan dapat menanamkan rasa kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar dan saling mencintai antara ibu dan anak. Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon, Nyonya Aryani Toisuta, mengatakan bermain adalah hal penting bagi seorang anak. Bermain dapat memberi kesempatan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan ide sesuai dengan kemampuannya sendiri. Pada akhirnya diharapkan dapat membantu proses belajar anak. Menurutnya, permasalahan yang sering ditemui pada kelompok bermain adalah pembelajaran yang dilaksanakan masih bersifat klasikal. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik pada saat bermain belajar tidak monoton. Metode outbound atau pendidikan di alam terbuka dinilai memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan belajar. Pada outbound tersebut,
para peserta akan memainkan sejumlah permainan ketangkasan seperti flying box. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Puluhan warga Jemaat GPM Elim YNIB Klasis Buru Utara menggelar berbagai jenis lomba dalam merayakan Paskah tahun ini. Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi dan Nasional Elvis Stasi Jawa berharap perayaan Paskah tahun ini dapat merangkai kembali kebersamaan setelah pesta demokrasi di Kabupaten Buru. Salah satu mata lomba dalam perayaan Paskah itu adalah dayung perahu yang terbagi dalam kategori putra-putri. Ketua Panitia HBGN Jemaat Elim YNIB Elvis Stasi Jawa mengatakan lomba dayung perahu yang berlangsung di pantai desa YNIB itu merupakan wujud kebersamaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dirinya berharap rangkaian perlombaan itu dapat merajuk kembali persekutuan berjemaat melalui pesta demokrasi yang menguras tenaga dan pikiran serta dipenuhi intrik dan perbedaan. Dengan perlombaan-perlombaan itu kita dapat mewujudkan kembali hidup kerukunan orang bersaudara, persatuan dalam jemaat. Kita dapat merampung kembali simpatisan-simpatisan pada pilkada kemarin yang telah terpecah belah tengah-tengah jemaat. Stasi Jawa berharap pergelaran lomba dayung perahu dijadikan agenda tetap perayaan Hari Besar Gerejawi maupun nasional di jemaat itu. Selain lomba dayung perahu, panitia juga melombakan beberapa permainan, antara lain gaplek, catur, dan goyang tobelo. Khusus goyang tobelo mendapat perhatian warga muslim di sana. Selain menonton, mereka juga ambil bagian di dalamnya sebagai peserta. Ketua Panitia Jemaat GPM Elim YNIB Pendeta Benoni Garjalai mengatakan perayaan Paskah tahun ini merupakan upaya meningkatkan hubungan yang harmonis dalam membangun persekutuan jemaat serta menumbuh kembangkan budaya dalam aspek kehidupan. Semua jenis lomba itu bukan hanya semata-mata mendapatkan hasil yang terbaik, melainkan juga dapat menghilangkan kejenuhan serta menyegarkan otak dan tubuh. Karenanya warga jemaat yang terbagi dalam 3 sektor dan 2 bela sunit itu diharuskan untuk mengikuti semua mata lomba yang dirancang panitia. Ketika ada dalam kebersamaan untuk merasa bersama-sama berlomba di perlombaan menyongsong bahkan merayakan Hari Paskah tahun 2017, mereka disegarkan kembali untuk melupakan sejenak rutinitas kehidupan dalam pekerjaan dan kesegaran itu untuk menggerakkan mereka untuk kembali menekuni pekerjaan-pekerjaan mereka. Dari Namlea, Ernst Stasi Jawa melaporkan. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bagi umat Kristiani atas belenggu dosa. Kebangkitan Kristus merupakan bukti kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah ditebus di tiang kayu salib. Karya penebusan Yesus Kristus di tiang kayu salib 2000 tahun lalu merupakan karya besar Allah kepada umat yang percaya kepadanya. Perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus merupakan momentum penebusan yang dibuat Allah melalui anaknya yang ditebus untuk keselamatan umat manusia. Sebagai ungkapan syukur terhadap kebangkitan, Jemaat GPM Rumah 3 merayakan Paskah dengan berbagai puji-pujian dan penyembahan yang dilafazkan ratusan jemaat atas kemenangan Tuhan atas maut. Jemaat GPM Rumah 3 yang datang dari berbagai sektor yang ada bersukacita merayakan malam Paskah dengan sukacita. Ibadah perayaan Paskah yang berlangsung Sabtu malam dipimpin oleh Pendeta Ansi Pahelut. Dikatakan perayaan Paskah merupakan kasih Allah melalui pengorbanan anaknya yang ditebus hanya untuk dapat menyelamatkan umatnya dari berbagai belenggu dosa yang mengikat manusia. Kebangkitan Kristus merupakan bukti nyata bahwa dosa tidak lagi mengikat manusia. Sudah selayaknya perayaan Paskah selalu diperingati di belahan dunia termasuk orang percaya yang ada di kota Ambon. Dikatakan Paskah sebagai bentuk ekspresi umat untuk dapat melafazkan berbagai kidung pujian. Umat harus menyadari sepenuhnya penebusan darah Yesus di Bukit Golgota. Hingga kini perayaan Paskah selalu diperingati umat Kristiani. Sementara Ketua Majelis Jemaat GPM Rumah 3, Sors Likumahua mengharapkan
umat harus dapat menyadari betul penderitaan yang dialami Yesus Kristus di tiang kayu salib. Dikatakan umat, hanya dengan bilur darah Yesus dapat melepaskan umat dari berbagai masalah kehidupan yang dihadapi umat manusia. Kebangkitan Kristus merupakan penebusan yang terlalu mahal yang tak dapat dibayar dengan apapun. Tak ada satupun manusia di muka bumi yang mau berkorban seperti penderitaan yang dialami Yesus di tiang kayu salib. Perayaan Paskah Jemaat GPM Rumah 3 berlangsung di Gereja Fajar Hidup, ditandai dengan pembakaran api unggun di pelataran gedung gereja. Api unggun yang dibakar tersebut merupakan makna agar Injil terus dinyalakan, sebagaimana yang diinginkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.